Selamat hari jadi, Keira. 8 tahun mencintai dirimu, 5 tahun memanggilmu sebagai istri. Hari ini adalah hari spesial kita. Akhirnya akan kuberikan padamu sesuatu yang kau inginkan. Kebebasan, tersegel dalam cinta, dokumen perceraian. Sekarang kau bisa bersama cinta pertamamu dan satu-satunya. Oh, Simon. Aku sudah menaruh obat kejang dalam semua jaketmu. Menyemprot pakaianmu dengan diazepam. Tapi kau bahkan gak pernah memperhatikan hal ini. Gak apa-apa. Simon bisa menjagamu mulai sekarang. Aku belajar memasak demi kau dan calon anak kita. Tapi kau bahkan gak mau punya anak bersama. Jadi itu sebabnya kau gak pernah hamil. Bahkan sekarang pun aku masih mengkhawatirkan keselamatan dirimu. Kebiasaan lama memang susah dihilangkan. Untuk gak mencintaimu aku butuh waktu. Hei, dari mana? Ini sudah jam 1 pagi. Kau kan punya kondisi, gak boleh minum. Kau tahu itu? Iya, Simon. Aku baru sampai rumah. Senyum itu. Dia gak pernah tersenyum seperti itu. Jadi, apa kita masih akan ke Norwegia minggu depan? Ada reserski di pegunungan. Iya, tentu kita berdua. Dan terima kasih ya jaketmu. Baunya seperti bau tubuhmu. Apa masalahmu? Pungut jaket itu. Kenapa kau punya jaketnya Simon? Astaga. Kami minum-minum di kamar hotelnya dan aku tumpahkan anggur di badanku, lalu aku mandi, ganti gaunku, dan meminjam jaketnya. Apa masalahnya? Kau di kamar hotelnya minum-minum sendirian dan... itu tidak penting. Dengar, aku sudah buatkan makanan dan bereskan kamarmu di atas. Astaga, berhenti menggangguku. Yang benar saja, kau ingat kan kalau aku yang bayar semuanya? Dan kau seorang suami yang gak berguna. Kalau kau punya waktu menguliahiku, buat yang berguna. Seperti Simon. Keira, seandainya aku gak setuju merawatmu 5 tahun yang lalu, aku masih akan jadi astrofisikawan di NSX. Hai, ya, aku gak ada acara besok malam. Oke, sampai nanti ya. Besok, kita berdua akan terbebas. Astaga, foto aurora borealis itu sempurna. Seharusnya aku sadari, aku gak bisa menandingi Simon. Neil, mana sarapanku? Keira, kemarin adalah makanan terakhir yang kubuatkan untukmu. Aku lapar. Halo? Hei, memangnya kau tuli? Keira, ayo kita bercerai. Keira, ayo kita bercerai. Terserahlah. Di mana kau sayang? Aku gak sabar ingin melihatmu. Sebentar, aku ganti baju dulu dan segera keluar, oke? Selalu saja begitu. Aku bicara, dia tidak mendengarkan. Bahkan saat aku minta bercerai. Tanda tangan barusan kau tahu untuk apa? Iya, formulir pengobatanku kan? Kenapa kau selalu menggangguku dengan segala hal yang gak penting sih? Seharusnya kau seperti Simon. Dia tahu memperlakukan diriku. Banyak yang dia lakukan untukku dibanding kau. Simon lebih banyak tahu daripada aku. Iya. Saat ibuku meninggal, aku terpukul. Sebelum ibuku meninggal, dia bilang dia akan kembali sebagai bintang untuk menjagaku. Simon amati bintang mencari sebuah asteroid dinamai namanya. Simon membantuku sembuh. Apa yang kau lakukan untukku? Kau kira Simon menemukan asteroid itu untukmu? Ya, siapa lagi yang begitu perhatian padaku? Itu aku. Aku menghabiskan malam demi malam untuk mencari asteroid itu untukmu. Hei, bukan. Aku hanya aku... berharap dia menyadari betapa keras usaha yang kau curahkan untuk ini. Dia tahu. Kuharap dia sepadan untuk semua ini. Memang. Kau gak pernah sungguh-sungguh mendengar, baik ucapanku maupun hatiku. Aku selalu tahu Simon cinta pertamamu. Aku tahu kau menikahiku hanya untuk membuatnya cemburu. 5 tahun aku berusaha begitu keras agar kau mencintaiku. Kutinggalkan karirku, impianku demi dirimu. Tapi yang kudapatkan hanyalah penolakan. Cinta memang gak bisa dipaksakan.
Dr. James? Neil, selamat ya. Semua orang di Nax sangat terkesan dengan proposalmu. Kalau data-datanya valid, kami yakin ini punya potensi untuk mengubah dunia. Aku akan merasa lebih percaya diri kalau kau bisa memimpin misi ini. Bagaimana menurutmu mengenai pergi ke Mars? Luar angkasa adalah mimpiku. Saat aku menikahi Keira, aku menguburnya demi dia. Sekarang nggak lagi. Aku ikut. Itu yang ingin ku dengar. Dengar, aku akan transparan denganmu. Kau akan tinggalkan bumi selama setahun. Tanpa panggilan telepon, tanpa kontak. Banyak orang menyerah dalam kondisi itu. Nggak akan jadi masalah. Sampai ketemu. Kuhabiskan 5 tahun terakhir menunda hidupku untukmu. Mulai hari ini, aku hidup untuk diriku. Hai David, begini, aku ingin bilang langsung padamu. NX memilihku untuk memimpin ke Mars. Minggu depan aku pelatihan di pusat luar angkasa Kennedy. Dan pemulihan Keira berjalan baik, jadi dia akan baik-baik saja. Misi ke Mars, itu sungguh luar biasa, Neil. Aku selalu tahu kau menuju hal-hal yang besar. Makasih, terima kasih banyak. Begini, aku dan Keira sudah bercerai. Apa? Apa ini gara-gara emosinya Keira? Dengar, apapun hal menyakitkan yang mungkin dikatakannya padamu, dia nggak bersungguh-sungguh. Ini keputusanku untuk meminta cerai. Aku mengerti. Neil, aku menyesal telah membuatmu merawat Keira. Aku berhutang padamu. Enggak, jangan, dengar. Kau membayari seluruh kuliahku di MIT. Tanpamu aku nggak ada di sini. Jadi saat kau datang setelah Simon mematahkan hatinya Keira, kau suruh aku menikahinya. Mana mungkin aku menolaknya? Aku berhutang padamu. Neil, mungkin awalnya ini adalah hutang, tapi aku tahu kau jatuh cinta padanya. Siapapun bisa melihatnya. Sekarang nggak penting lagi. Simon sudah kembali dan Keira memilih dia. Jadi yang ku tahu kontraknya berjalan sesuai rencana. Itu kerugian baginya. Suatu hari dia akan menyesali membiarkanmu pergi. Lima tahun dan gak banyak barang milikku di sini. Bukankah kita sudah pernah bahas ini? Aku mengetuk, kau buka 5 detik maksimal. Kau butuh 30 detik. Sekarang cepat minta maaf. Hei, memangnya kau tuli? Ku bilang minta maaf atau ku bilang pada Keira kau bertingkah macam-macam dan dia akan mendiamkanmu selama seminggu. Oh, astaga, kau barusan mendorongku. Kau tahu, Neil, aku akan bilang pada Keira untuk menceraikan dirimu. Simon akan menunjukkan padamu bagaimana seorang pria sejati. Ada apa ini? Sepertinya aku dengar ada ribut-ribut. Keira, Neil bersikap brengsek. Baru saja aku datang, dia sudah mulai bertingkah macam-macam tanpa alasan. Syukurlah, Simon kesini untuk menunjukkan seperti apa pria sejati. Simon, kaulah yang selalu kuinginkan mendampingi kakakku. Kaulah yang benar-benar diinginkannya. Dia akan belikan hadiah untukmu, menyeberangi dunia demi bertemu dirimu. Dia nggak akan berhenti bicara mengenai betapa rindunya padamu. Maksudku, sepatah kata darimu dia akan membuang Neil. Beth, diamlah. Neil, jangan dengarkan adikku. Dia nggak bersungguh-sungguh mengatakannya. Iya, Neil. Nggak ada yang perlu dibuat marah. Oh, aku nggak marah. Oke, cukup obrolannya. Kenapa kita berdiri di depan pintu seperti orang bodoh? Simon baru pindah ke sini, kita ajak dia berkeliling. Tunggu, Simon pindah kemari. Iya, dia sudah kembali. Dia sedang cari tempat tinggal baru. Kenapa nggak membiarkannya tinggal di sini? Kau nggak keberatan kan, Neil? Enggak. Neil nggak merasa keberatan. Dia orangnya baik. Iya, dia seperti pembantu rumah tangga yang dimuliakan. Apa yang dipikirkannya nggak penting. Kalaupun aku keberatan, aku ragu akan ada bedanya. Keira, kelihatannya Neil nggak terlalu suka soal ini. Tenang saja, aku akan kembali saja ke hotel. Jangan. Enggak, Neil, tutup mulutmu. Oke, berhentilah seolah kau dapat respek. Kau yang seharusnya mengemasi tasmu. Oke, sudah cukup.
Simon tinggal di sini, tidak ada komentar. Ada apa? Oh, bukan apa-apa. Hanya saja sayang sekali kalau aku menginjak-injak lantaimu yang kinclong dengan sepatuku yang berlumpur. Simon, jangan khawatir soal mengotori lantai rumah ini. Nell akan membersihkannya. Neil, apa kau keberatan membersihkan sepatunya Simon? Kau mau aku membersihkan sepatunya? Kau harusnya bersyukur bisa menyentuh sepatu pria seperti dia. Ya, aku nggak akan melakukannya. Neil, kau ini kenapa? Sikapmu kasar sekali hari ini. Hei, sudahlah. Nggak perlu bertengkar karena diriku. Aku bukan bangsawan. Aku bisa bersihkan sepatuku sendiri, oke? Dengar, aku mau keluar main tenis. Kira, aku akan ke tempat lama kita. Taman Ingat? Giant? Taman saya. Oh, astaga, kita harus ke sana. Kita akan berlatih bersama-sama. Kalian saja yang pergi. Aku bahkan nggak punya sepatu tenis. Serius? Astaga, sekarang aku hampir merasa bersalah. Kira, kau harus belikan dia barang-barang. Orang-orang akan berpikir keluarga Thorn pelit. Bukannya aku nggak pernah belikan apa-apa. Neil, semua uang yang kuberikan padamu kemana? Adikmu mengambil semuanya untuk dibelikan tas tangan dan berjalan-jalan di Ibiza. Sudahlah, kita langsung pergi saja. Aku akan suruh asisten ayahku mengantarkan sepatu untukmu. Sekarang, ayo kita siap-siap. Gerakannya sudah bagus. Kau hanya perlu tambahkan sedikit semangat di dalamnya. Kenapa juga aku di sini menonton ini semua? Kau hanya perlu bungkukkan badanmu, pukul bolanya. Seperti itu. Kurasa aku sudah terbiasa untuk mengiyakan apapun yang diinginkannya. Kau berada di tempat duduk di atas sana. Menontonku, memenangkan setiap pertandingan. Nggak apa, 7 hari lagi aku pergi. Ini untuk terakhir kalinya. Dan kau menciumku. Gak buruk untuk kisah ciuman pertama, kan? Iya. Oh. Seharusnya aku gak bilang begitu. Kau mengerti kan? Itu akan mengganggumu kan, Neil? Tapi itu sudah lama sekali. Maksudku gak juga sih, gak terlalu lama, tapi... Mungkin Simon bisa membantumu dengan memperbaiki pukulanmu. Ya. Aku tahu gerakanmu harus diperbaiki. Keira, awas. Oh. Neil? Neil? Apa kita harus ke rumah sakit? Sial! Simon pergelangan tangannya terkilir. Kelihatannya serius. Kau nggak apa-apa? Aku akan baik-baik saja, Kira. Aku tadi lagi berdiri diam saat Neil mendorongku, dan aku terjatuh meniti pergelanganku. Ini bisa saja jadi lebih buruk. Neil, sebenarnya ada apa denganmu? Gak apa-apa kamu gak suka Simon, tapi sengaja menyakitinya. Itu benar-benar jahat. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kalau enggak, dia gak bisa pegang raket lagi. Kau pikir aku sengaja? Dialah yang... Kami lihat kau mendorongnya, Neil. Dan sekarang tangannya parah. Aku akan bawa dia ke UGD. Kau cuma terkilir. Kalau punggungmu memang sakit, panggil saja Uber. Ayo Simon, bisa berdiri? Ya, aku baik-baik saja. Baguslah. Hanya ada ruang untuk seorang pria di hatinya. Dan itu selalu Simon. Pasien ini sungguh beruntung, asal kau tahu. Dia cuma lecet kecil di pergelangannya. Tapi pacarnya memesan seluruh bangsal demi memberinya sedikit ketenangan. Dia satu dalam sejuta, seksi, kaya, dan memperlakukan pria itu sebagai raja. Hati-hati kalau ke kamar mandi ya. Dokter bilang bisa bertambah bengkak. Kau abaikan suamimu yang terluka demi bisa merawat lecet di pergelangan pacar lamamu? Neil, aku baru mau mengecek keadaanmu. Tentu saja. Katanya semalam kau nggak pulang. Apa itu gara-gara Simon? Jangan menghilang begitu saja. Kalau ada yang nggak sesuai, aku nggak ngerti kenapa kau begitu marah. Kita nggak ada di rumah sakit kalau kau nggak mendorongnya. Aku kan juga terluka. Kau ingin membuatku merasa bersalah? Pria sejati nggak akan bersikap picik. Apa kau mencintaiku? Neil, kau suamiku. Kita nggak akan nikah kalau nggak cinta. Katakan kau mencintaiku. Astaga, ini tempat umum. Kenapa tidak bisa mengatakan? Karena kau memang tidak. Kira, bisa bantu pegangkan handukku, pergelanganku sakit. Aku membantumu. Oke, kau tahu apa yang terjadi di sini. Kau akan membantunya mandi kan? Kupikir setidaknya kau ingat kau punya seorang suami. Kalau aku eksis. Neil, aku... Enggak apa-apa, sungguh. Ayo.
Jangan biarkan dia menunggu. Neil, jangan salah sangka. Kami sering berenang telanjang bersama saat masih kecil. Dia seperti kakak bagiku. Jangan marah. Oh, Frank sayangku. Iya. Apa yang bisa kulakukan tanpamu? Dulu aku percaya kalau semua aku lakukan dengan benar, pada akhirnya kau akan jatuh cinta padaku. Tapi sekarang aku tahu itu gak akan pernah terjadi. Neil, ini James. Dengar. Waktu kita hanya 10 hari sebelum keberangkatan dan kami membutuhkanmu di pusat antariksa untuk pelatihan sesegera mungkin. Paham? Baiklah, aku segera ke sana. Luar biasa. Oh, apa kau sudah beritahu istrimu kau akan hilang kontak selama setahun? Bagaimana dia menerimanya? Aku sudah bercerai. Bercerai? Neil, kau ini bicara apa? Bagaimana bisa bercerai tanpa setahuku? Kau serius? Kau sendiri yang tanda tangan. Tanda tangan apa? Kapan aku tanda tangan dokumen? Astaga. Aku harap aku bukan penyebab kalian berdua bertengkar. Aku menyesal, aku nggak berniat menimbulkan masalah. Oh, kata dokter, jangan gerakin pergelangan tanganmu. Ayo kembali ke tempat tidurmu. Neil, apapun yang terjadi di antara kami bukanlah apa-apa. Kami sering mandi bersama saat masih kecil, oke? Bukan hal yang seksual. Bagus, luar biasa. Kalau ku bilang, istrimu punya tubuh yang menawan. Dan bokongnya sangat pas di tanganku. Kok kenapa? Apa melukai tangannya belum cukup? Ayo, bangun. Aduh. Sudah cukup, Keira. Saatnya hidup untuk diriku sendiri. Selamat datang kembali. Oh, ini dia. Pria yang menjadi sorotan tim. Inilah pemimpin kita yang berani dan brilian, Dr. Neil Wade. Dia adalah astronot utama dalam misi Tekton 7 kita menuju Mars. Dia akan bergabung dengan kita saat kita mulai pelatihan. Dia juga akan mengawasi prosedur persiapan tepat sebelum keberangkatan. Aku sudah gak sabar lagi. Baiklah, ayo. Bagus sekali, Neil. Tingkatkan kebugaran dan pengetahuan teknikmu sudah menandingi para astronot terbaik di negeri ini. Kau telah lulus pelatihanmu dengan sangat memuaskan, jadi sudah dipastikan kau akan berangkat ke Mars dalam waktu seminggu. Aku senang mendengarnya. Oh ya, karena Natal akan tiba beberapa hari lagi, kami akan mengizinkanmu melewatkan beberapa hari ke depan di bumi bersama keluargamu. Jadi, ini untukmu. Selamat berlibur. Selamat berlibur, James. 34 panggilan gak terjawab. Apa maunya? Neil, kenapa kau nggak angkat ponselmu? Keira sudah kehilangan akal berusaha mencarimu. Maksudku benar-benar kehilangan akal. Keira berusaha mencariku. Mohon perhatiannya, pesawat dengan tujuan Selamat ulang tahun, senior. Selamat ulang tahun, Ran. Karania, selamat ulang tahun. Sudah atur kerjasama yang kuminta waktu itu? Seluruh dunia lagi ucapkan selamat ulang tahun buatku. Kecuali Darren Mahendra, suamiku sendiri. Semua orang bilang Darren bersifat dingin, gak berperasaan. Tapi aku justru cinta mati padanya. Sampai 7 tahun menikah, aku lahirkan seorang putri buatnya, jadi ibu rumah tangga demi dia. Aku kira suatu hari nanti aku bisa luluhkan hatinya. Tapi 2 tahun lalu, setelah dia bawa putri kami ke luar negeri bekerja, perasaan ini makin lama makin hambar dan berakhir. Rania, selamat ulang tahun. Jangan bilang pria dingin itu lupa lagi sama ulang tahunmu. Dulu, aku selalu tunggu dia rayakan ulang tahunku.
Sudah 7 tahun, aku lelah menunggu. Kali ini aku ke negara Anjar cari mereka. Anggap saja usaha terakhirku. Pertahankan pernikahan ini. Rania, apapun keputusanmu, semua orang di Cianjur akan selalu menunggu kepulanganmu. Nyonya, Anda datang. Kau nggak ngabari dulu? Mana Darren dan Sinta? Oh, Tuan belum pulang. Nona Sinta lagi makan di dalam. Halo, Tuan? Sinta? Ibu datang. Ibu, aku lagi siapkan kado ulang tahun. Jangan sampai rusak. Gak kusangka, Sinta masih ingat ulang tahunku. Asal kau ingat dan niat, ibu sudah senang sekali. Kenapa ibu merasa senang? Sebentar lagi hari ulang tahun Bibi Wulan. Ayah dan aku siapkan ini buat Bibi Wulan. Cantik kan? Sinta, kau ingat ulang tahun ibu nggak? Apa? Ibu jangan ajak aku ngomong deh. Urutan paniknya jadi berantakan. Nyonya, Tuan minta Anda angkat telepon. Belinda bilang kau sudah sampai ke negara Anjar. Ada perlu apa? Darren, malam ini kau luang. Ajak Sinta buat makan bareng bertiga. Malam ini aku ada urusan. Gak sempat. Kita sudah 3 bulan gak ketemu. Aku susah payah datang ke sini. Masa kau... Nyonya, Nona Sinta harus ke kelas vokal. Aku antar dia dulu ya. Darren, kalau dulu aku pasti bakal telepon kau. Mohon agar kau pulang dan minta Sinta jangan pergi. Tapi hari ini aku beneran gak bersemangat. Karena gak ada yang temani rayakan ulang tahun, aku rayakan sendiri saja. Ada tamu yang rayakan ulang tahun agak berisik. Aku carikan tempat yang lebih tenang ya. Nona. Sinta, sini. Bibi Wulan, ini hadiah yang kusiapkan. Terima kasih Sinta. Bibi suka sekali. Bibi Wulan, awalnya aku dan ayah sudah janji mau temani Bibi ke pantai besok. Tapi ibu tiba-tiba datang. Pasti ibu gak mau kita main bersama. Makanya sengaja datang. Ibu jahat sekali. Sinta, jangan ngomong gitu. Ibu datang karena terlalu rindu sama ayah. Bagaimanapun dia ibumu. Apaan yang cinta? Cuma mau uang saja. Benar juga. Kalau dulu dia nggak jebak pakai obat terus terjadi hal itu, Kak Darren nggak akan nikahi dia. Darren, ternyata 7 tahun ini seperti itu pandanganmu terhadapku. 7 tahun lalu, aku masih mahasiswa. Darren adalah kakak kelasku. Pergi kalian. Rania, kau nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu Kak Darren. Kok dia bisa di sini? Kau kenal dia? Seluruh Universitas Saruma nggak ada yang nggak kenal dia. Dia dari keluarga kaya, baru lulus langsung warisi perusahaan bernilai triliunan. Tapi sifatnya dingin sekali, nggak peka sama orang. Banyak wanita cantik idola kampus yang kejar-kejar dia, nggak digubris sama sekali. Tapi kok dia bisa menolongmu? Darren Mahendra. Kau sudah dapat banyak beasiswa, masih kerja sambilan juga, niat sekali. Aku mau coba prosesnya dulu, biar bisa tingkatkan model data algoritma AI. Sudah dulu ya, aku antar barang ke kamar tamu dulu. Iya. Halo, ini barang Anda. Kau Kak Darren? Kak, kau mabuk. Sekarang kau... Meski aku suka padamu, aku gak berani berbuat sejauh itu. Malam itu jelas-jelas kau yang mulai. Tapi di benakmu, malah aku yang rencanakan semuanya. Aku juga merasa ibu menyebalkan. Andai saja Bibi Wulan yang jadi ibuku. Aku juga ingin punya anak lucu seperti Sinta. Hei, awas! Ini kue ulang tahun buat pacar Pak Darren. Harganya 600 juta. Kalau rusak mau ganti.
Pengantin pria, lihat sini, senyum dikit. Nggak apa-apa, foto begini saja. Orangnya memang begini. Aku kira kau dingin dari sananya. Ternyata sama wanita lain kau bisa senyum bahagia juga. Hanya saja senyum itu nggak pernah ku dapat. Maaf buat kau kaget. Hari ini ulang tahunku. Kau bisa temani aku makan? Aku masih ada urusan. Tapi... Rania, aku benci keramaian. Lain kali, hal-hal kekanakan begini, jangan lakuin lagi. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Ternyata kau bukan benci keramaian, tapi benci aku. Bibi Wulan, boleh nggak berdoa biar jadi ibuku? Semoga aku bisa jadi ibunya Sinta. Kelak bisa bersama Sinta dan Kak Darren setiap hari. Sinta, ibu juga ulang tahun hari ini. Ibu bantu kabulkan keinginanmu. Nyonya, aku... Kasih ini ke Darren. Ke bandara. Baik. Cinta sepihak selama 7 tahun. Harusnya aku sadar dari dulu. Dadah. Dadah. Ayah, kalau besok ibu bersikeras mau ikut main ke pantai sama kita, bagaimana? Nggak akan. Apanya nggak akan? Sebelum ibu datang, ibu nggak kabari dulu. Kejutan ulang tahun yang kita siapkan sejak lama buat Baby Wulan hampir saja tertunda karena ibu. Ayah, gimana kalau ayah bilang ke ibu besok jangan dekati kita dulu? Ibu sangat mencintai ayah, ibu pasti turuti ayah. Ayah, aku beneran ingin main ke pantai cuma sama Baby Wulan. Aku mohon cuma besok saja kok. Jangan biarkan ibu ikut. Yeay, akhirnya ayah setuju. Bagus. Ayo. Tuan, Nyonya suruh aku kasih ini. Kok dia nggak ngasih langsung? Itu, sejam yang lalu Nyonya sudah mengemasi barang dan pulang. Aku kira Anda sudah tahu. Sudah pulang? Ibu sudah pergi. Berarti besok aku bisa main ke pantai sama Bibi Wulan dengan tenang. Tuan, waktu Nyonya pergi, wajahnya kelihatan gak enak. Sepertinya dia sedang marah. Marah kenapa? Iya, kalian sudah berbulan-bulan gak ketemu. Nyonya susah payah kesini, tapi gak sempat ketemu Anda sama sekali. Wajar saja kalau marah. Dia susah payah bisa jadi istriku. Selama ini, dia selalu tersenyum dan maklumi semuanya. Dia gak berani marah. Halo Wulan. Oke, aku kesana sekarang.
Oh, Nyonya sudah pulang. Sayang, katanya sore ini kau ada rapat. Aku sudah setrika jas dan dasi yang baru. Coba lihat, suka nggak? Taruh saja. Ingat ganti ya. Dulu hidupku isinya cuma kau dan putri kita. Bahkan hampir nggak pernah beli baju sendiri. Aku kira, asal aku cukup baik, kita bisa jadi keluarga yang bahagia. Tapi kenyataannya malah menampar aku dengan keras. Semua ini sudah saatnya diakhiri. Dua tahun lalu, waktu Sinta ikut Darren ke luar negeri, aku pasang alarm tiap malam buat telepon Sinta karena kangen. Ibu, selamat pagi. Makin lama Sinta di luar negeri, makin terasa sikap Sinta padaku yang awalnya manja, jadi seenaknya dan gak sabaran. Halo ibu, kenapa telepon lagi? Aku sibuk. Keluarga ini sudah berubah. Aku saja yang gak rela. Sekarang, sudah saatnya kurelakan dan mulai hidup yang baru. Nyonya, nanti malam pulang buat makan. Gak pulang. Kalau besok, Nyonya? Besok juga gak pulang. Kalau lusa? Lusa juga enggak. Kelak gak usah siapkan apa-apa lagi. Nona, masih pagi. Sebentar lagi Nyonya pasti telepon. Ibu pasti bawel lagi. Malas sekali dengarkan teleponnya. Nyonya itu ibumu, kenapa bicara begitu? Tuan, Anda sudah bangun. Aku suruh Nona tunggu telepon dari Nyonya. Jam segini harusnya dia sudah telepon. Apa hari ini telat? Mungkin Nyonya terhalang urusan. Telepon saja dia. Tuan, pengurus rumah bilang Nyonya sudah mengemasi barang dan pindah. Pindah? Sudah pindah? Aku juga nggak tahu pasti. Waktu Nyonya pergi, dia cuma bawa 1 koper. Katanya beberapa hari ini nggak akan pulang. Mungkin Nyonya lagi dinas. Dulu tiap bulan Nyonya pasti dinas beberapa hari. Walau dinas, dia tetap nggak pernah lupa telepon. Biasanya Nyonya nggak pernah sekalipun lupa telepon. Tuan, bagaimana kalau aku coba hubungi Nyonya? Sudahlah, mungkin lagi sibuk pas dinas. Ayah, ayo kita cepat pergi. Gak usah khawatir soal ibu. Jangan buat Bibi Wulan menunggu lama. Sifat Tuan sedingin ini. Kalau Nyonya berani pergi, kalau mau balikan lagi, akan susah. Anda mengundurkan diri? Pak Jeffrey, tolong bantu proses pengunduran diriku. Ini terlalu mendadak. 5 tahun yang lalu Anda susah payah masuk ke sini. Nenek yang paksa dia masuk sini. Biarkan dia kerja di bagian sekretaris. Identitasnya gak boleh sampai ada yang tahu. Soal dia gak usah lapor padaku. Semuanya ikuti prosedur perusahaan saja. Baik. Sekretaris Jeffrey, mohon bimbingan ya. Nyonya, dulu aku kira Anda masuk perusahaan cuma untuk dekati Pak Darren. Tapi akhirnya aku kagum sekali dengan kinerja Anda. Kalau Anda pergi, jelas sekali kerugian buat perusahaan. Keputusanku sudah bulat. Baiklah,
Aku akan cari untuk menggantikan posisi Anda. Tapi paling cepat itu 3 hari. Oke, 3 hari saja. Identitas sebagai Nyonya Mahendra sudah ikat aku selama 7 tahun. Sampai aku hampir lupa rasanya bebas. Rania, kalau bisa tahan 3 hari lagi, mulai hari ini, aku akan hidup demi diriku sendiri. Soal ini harus cepat lapor Pak Deren. Ada apa? Pak Deren, Nyonya... Soal dia, nggak usah lapor padaku. Semuanya ikuti aturan perusahaan saja. Aku jadi bingung. Nyonya kan sayang Pak Deren. Masa mau mundur begitu saja? Harusnya ini perintah dari Pak Deren. Nggak apa-apa. Anda lanjutkan saja. Tunggu. Tadi kau bilang Rania. Dia kenapa? Bibi Wulan, aku mau makan es krim. Oke. Kak Deren, kau ikut juga ya? Ternyata Pak Deren lagi sama Nona Wulan. Tenang saja, Pak. Aku tahu, urusan Nyonya masih sama seperti dulu. Semua urusan sesuai dengan aturan perusahaan. Sifat Tuan sedingin ini. Kalau Nyonya berani pergi, kalau mau balikan lagi, akan susah. Dia susah payah bisa jadi istriku. Mana mungkin dia pergi? Aku nggak akan terpengaruh sama omongan Bilinda. Kak Rania ya? Kak Deren, kau sibuk kerja. Di saat begini, dia tiba-tiba datang lalu pergi lagi. Kau jadi kerepotan ya? Dia itu ibunya Sinta. Dia berhak ketemu Sinta kapanpun. Bukannya Kak Deren gak suka sama Rania ya? Kenapa malah bela dia? Aku salah omong. Gak seharusnya aku omong gitu di depan Sinta. Kak Deren, jangan marah ya. Ayah, kenapa tadi buat Bibi Wulan sedih? Ayah tahu nggak? Studi Bibi Wulan di sini sudah selesai. Sebentar lagi dia akan pulang. Habis ini aku nggak bisa ketemu dia lagi. Beberapa hari lagi kita juga pulang. Benarkah? Asik. Ayah jangan kasih tahu Bibi Wulan dulu ya. Aku mau kasih dia kejutan. Dia sudah telepon? Tuan, sore ini Nyonya masih belum telepon. Biasanya dia selalu tepat waktu. Meski tadi pagi nggak bisa telepon Sinta, dia pasti akan telepon sorenya. Hari ini beneran nggak telepon. Iya, aku dari tadi nunggu teleponnya. Apa Nyonya kenapa-kenapa? Tuan, sepertinya mending aku coba telepon dia saja. Terserah dia saja. Dia cuma ibu rumah tangga. Apa yang bisa terjadi? Tolong ambilkan koper. Aku mau kemasi dokumen. Sudah 7 tahun menikah, Tuan masih saja sekeras batu. Ini... Tuan, Nyonya suruh aku kasih ini. Ini... Tuan, apa koper ini? Taruh semua ini ke dalam koper. Ayo berangkat. Dua hari lagi, aku akan benaran pergi. Aku harus mulai pikirkan rencana masa depanku. Rania, murid tercintaku, sudah lulus 7 tahun. Kapan kau bisa balik dan bertemu gurumu ini? Oh, guru? Guru, aku masih ada satu soal yang kurang paham, yang ini. Selamat kepada juara lomba coding kali ini paling muda sepanjang sejarah, gadis jenius algoritma Sugar. Nama Sugar ini suatu hari nanti akan ubah peta kekuatan algoritma AI dunia. Wakili negara Hoto berdiri di puncak dunia dan bawa nama bangsa. Nggak sangka
7 tahun sudah berlalu. Akhirnya guru datang juga. Senior. Rania, lama gak ketemu. Senior, ternyata kau yang kirim undangan itu. Kalau nggak begitu, bagaimana aku bisa ketemu kau? 7 tahun lalu, waktu kau lagi di puncak karir malah pilih berhenti dan nikah. Selama ini kau susah ditemui. Aku sudah kecewakan guru dan senior. Rania, kembalilah. Dunia AI butuh kau. Tapi... Rania, lihat ini. Rania, dulu kau itu murid top Universitas Saruma. Kau sudah pernah korbankan semuanya demi pria itu. Sekarang kau mau nyerah lagi. Senior, kau benar. Panggungku gak harusnya berhenti karena nikah dan punya anak. Karena sudah mau cerai, aku mau kejar lagi mimpi yang dulu. Rania, selamat datang kembali. Pak Darren, kalau Nyonya tahu Anda sudah pulang dan menjemput dia langsung, dia pasti senang. 시간이 멈춘 듯 늪에 빠진 것처럼 움직일 수 없어. Aku masih butuh beberapa hari lagi baru bisa pergi. Kau mau kemana? Senior, urusan pribadiku aku bisa selesaikan sendiri. Masuk ke mobil. Nenek minta kita pulang malam ini buat makan malam. Selama ini di keluarga Mahendra cuma nenek yang baik padaku. Meski mau cerai, setidaknya aku harus pamit baik-baik ke nenek. Aku tahu. Ibu, kita ketemu lagi. Sinta juga ikut pulang? Ya, Ibu. Penugasan di luar negeri harusnya masih lama. Kenapa dia tiba-tiba bawa Sinta pulang? Jangan-jangan dia sudah lihat surat cerai dan sengaja balik buat urus perceraian. Bibi Wulan, ayah pasti nggak rela Bibi pulang, takut nggak bisa ketemu lagi. Makanya dia selesaikan pekerjaan lebih cepat dan bawa aku pulang. Jadi kita bisa bersama terus. Darren Mahendra, kita pernah jadi suami istri. Aku kira meski cerai setidaknya kau akan sedikit hargai. Nggak sangka kau sengaja pulang cuma buat kejar Wulan. Tenang saja, 2 hari lagi aku akan mundur sepenuhnya. Dulu tiap aku pulang, dia selalu bersemangat. Hari ini dia tenang sekali. Sudahlah. Entah trik apa lagi yang dia mainkan. Jalan. Ayo kita makan ke sana. Nenek. Rania sudah datang. Sini nenek lihat. Kau makin kurus ya. Mana Darren dan Sinta? Darren lagi parkir. Sebentar lagi dia bawa Sinta ke sini. Lelet sekali. Perlu agak begitu. Orang yang gak tahu mungkin pikir kau sibuk sekali. Kemana kau tadi? Tadi ke Universitas Taruma, makanya agak telat. Kau siapa ke Universitas Taruma? Kak Gita, aku juga lulusan Universitas Taruma. Aduh, aku lupa. Terbiasa lihat kau di dapur bantu-bantu masak. Lupa kalau kau alumni di situ. Menurutku dia cuma kurang kerjaan. Bilangnya cinta sekali sama Darren. Tapi nyatanya Darren capek-capek kerja di kantor. Dia malah tiap hari cuma jalan-jalan. Aku ingat dia masak iga asam manis enak sekali. Ibu, cepat suruh bibi ini ke dapur dan masak buatku. Tommy, apa-apaan ini? Dia ini bibimu. Bu, buat apa berdebat sama anak kecil? Rania, dengar nggak? Cepat ke dapur, masak buat cucuku. Hari ini aku capek sekali. Aku gak mau masak. Kau... Dulu Rania selalu cari cara buat ambil hati ibu dan Gita. Tapi hari ini malah tolak mereka. Kenapa kalau capek?
Orang yang gak tahu akan berpikir kau berkontribusi besar buat perusahaan. Sampai perusahaan gak bisa jalan tanpamu. Kalau secapek itu, lebih baik mengundurkan diri sekalian. Aku sudah mengundurkan diri. Setelah membereskan semua kerjaan, aku akan keluar dari kantor. Apa? Rania, jangan bicara saat emosi. Darren, Sinta sudah datang. Ayo, duduk, jangan berdiri saja. Ayo. Ibu, biasanya Rania nggak pernah menyerah cari muka sama kita. Mungkin hari ini dia beneran lelah. Benar juga. Biasanya kalau disuruh, dia sudah masuk dapur dengan senang. Sudahlah. Nggak usah ribut sama dia hari ini. Selama ini, demi masuk ke keluarga Mahendra, aku lepaskan prinsipku demi cari muka sama semua orang. Pantas sekarang waktu aku tolak mereka nggak percaya kalau aku punya nyali begitu. Tenang saja, nggak akan terjadi lagi. Darren, kau ini seperti gunung es. Gak tahu cara sayangi istri. Sinta, cepat tukar tempat duduk sama ayahmu. Biar ayah dan ibu duduk bersama. Nenek, coba satukan Darren dan Rania lagi. Sudah bertahun-tahun pun masih nggak lelah. Padahal Darren benci sekali sama Rania, tapi masih harus bersamanya tiap hari. Kasihan sekali. Nenek duduknya begini saja. Ada yang aneh. Rania ternyata bisa nyerah juga buat deketin Darren. Siapa yang tahu? Mungkin dia sengaja pakai cara ini buat cari perhatian Darren. Begitu ya. Tapi kenapa rasanya dia beda dari yang dulu? Ibu berubah. Kenapa? Dulu waktu makan udang, ibu pasti langsung kupas udang buat aku dan ayah. Hari ini nggak dikupasi. Karena sudah mau cerai, aku kupaskan buat putriku terakhir kalinya. Oke, ibu kupaskan ya. Rania, mana cincin nikahmu? Aneh sekali, Rania. Bukannya biasanya kau pakai tiap hari cincin kesayanganmu itu. Kemana-mana selalu dipakai. Hari ini malah nggak dipakai. Iya, Rania. Kau dan Darren nggak lagi ribut kan? Aku dan Darren belum resmi cerai. Kalau nenek tahu pasti dicegah. Nanti malah gagal cerai. Tadi pagi buru-buru, ketinggalan di rumah. Oh, benar juga. Biasanya cincin itu kau bersihkan 2 hari sekali. Sudah dipakai 7 tahun masih seperti baru. Kalau kau hilang, cincin itu nggak mungkin hilang. Sayangnya cintamu ke Darren bertepuk sebelah tangan. Cincin punya Darren dari dulu entah sudah dibuang kemana. Darren, cincin ini nggak boleh dibuang. Iya, pernikahan yang nggak ada harapan harusnya diakhiri dari dulu. Aku sudah kenyang, mau ke kamar dulu. Aku juga sudah selesai makan. Ibu, aku mau dimandikan. Oke. Acara makan yang begitu baik. Kau malah buat Rania kesal. Apa yang salah sama omonganku? Waktu itu kalau dia nggak suruh orang jebak pakai obat, emangnya Darren akan nikahi dia? Coba saja tanya Darren, kenapa dia nggak balik kamar bersama mereka? Itu tandanya dia memang nggak mau bersama dia. Darren, aku mengerti perasaanmu. Aku pernah ketemu Wulan, memang cantik sekali. Dia dapat gelar doktor dari universitas ternama dunia. Cuma asal-usulnya saja yang kurang bagus. Tapi tetap lebih baik daripada Rania. Meski begitu tetap nggak pantas buatmu. Aku tahu betul wanita seperti apa yang aku mau. Kau ini, aku cuma komentar soal Wulan. Kok langsung marah? Ada orang yang ngomongin Wulan, kau nggak bisa terima sedikit pun. Darren, kau beneran taruh Wulan di tempat terpenting di hatimu? Nggak ada kaitannya sama Wulan. Kau ini, apanya yang nggak kaitan sama Wulan? Jadi tadi dia belain Rania. Wajar dia membelanya. Rania itu istri sahnya. Seberapapun dia nggak suka, kau memarahi Rania di depannya. Sama saja injak harga dirinya. Kenapa nggak pakai cincin? Sudah kujelaskan tadi. Aku nggak tahu belakangan ini kau marah soal apa. Tapi kau harus tahu batas. Soal masuk sekolah Sinta sudah kubereskan. Besok kau yang antar dia ke sekolah. Oke. Oh iya.
nenek bilang mau cucu kedua. Apa? Ini parfum dari Wulan. Akhir-akhir ini kau dingin sekali. Bulan lalu kau haid nggak? Apa? Ketidakseimbangan hormon bisa buat suasana hati jadi kacau. Kau tiba-tiba keluar negeri, lalu pergi begitu saja tanpa pamit. Bukan cuma nggak telepon Sinta, hari ini kau juga keterlaluan. Kalau rasanya nggak enak badan, pergilah ke rumah sakit. Jangan buat nenek khawatir. Aku sangat baik-baik saja, Darren. Hanya saja, aku rasa hubungan kita sekarang nggak pantas lakukan hal begitu. Memangnya dulu hubungan kita apa? Di dalam amplop dokumen yang kukasih, sudah tertulis dengan jelas. Kalau Pak Darren masih belum paham, baca saja sekali lagi. Halo? Kak Darren, tempatku mati listrik. Aku takut sekali. Bisakah kau datang ke sini? Oke, aku kesana sekarang. Dulu tiap kali begini, dia pasti akan cegat aku. Kali ini ternyata bisa menahan diri dan gak berbuat apapun. Rania, trik apa lagi yang kau mainkan sebenarnya? Dulu, aku selalu pikirkan cara cegah kau. Kelak, aku gak akan begitu lagi. Darren, setelah besok, kita benar-benar selesai. Kau Kak Rania ya? Aku ditugaskan Pak Jeffrey untuk gantikan kau. Panggil Rania saja. Aku bawa kau keliling kantor ya. Ini area kerja kita. Lihat, pacar Pak Darren cantik sekali. Katanya dia itu putri keluarga konglomerat. Bukan cuma itu, dia bukan cuma putri konglomerat, tapi juga jenius baru di bidang algoritma. Pantas Pak Darren gak pernah punya gosip. Ternyata karena dia punya pacar sekeren itu. Bu Rania, kenapa gak kasih jalan buat Nona Wulan? Bagaimana kalau sampai tersenggol? Aku nggak tahu bagaimana caranya bujuk nenek sampai bisa kerja di perusahaan ini. Tapi biar ku perjelas dulu. Aku kerja secara profesional dan gak akan kasih perlakuan khusus. Tenang saja, Darren. Aku nggak butuh perlakuan khusus. Selain Jeffrey, nggak ada yang boleh tahu kalau kau itu istriku. Jangan pernah datang ke ruanganku. Kalau enggak, kau langsung dipecat. Baik. Ternyata waktu dia kerja, dia suka minum kopi. Pak Jeffrey, bagaimana? Pak Darren suka sekali. Katanya buat kopi sesuai rasa ini. Syukurlah. Tadi nggak sengaja kesiram panas sedikit. Sudah 7 tahun menikah. 7 tahun pula aku sembunyikan pernikahan ini. Jadi istrimu, sekaligus sekretaris. Sampai sekarang kau nggak pernah sebut namaku. Tapi sekarang, kau malah bawa Wulan datang ke kantor. Kak Darren, rumahku hari ini mati listrik bosan sekali. Makanya aku ke kantormu. Kak Rania nggak akan salah paham kan? Kantor punya aturan sendiri. Urusanku nggak perlu diatur seorang sekretaris. Tenang saja, sebentar lagi, aku juga bukan sekretarismu lagi. Pak Jeffrey, Kak Darren bilang suruh Rania antarkan 2 kopi ke ruangannya. Apa? Rania, pria sehebat Darren, cuma orang sepertiku yang pantas bersanding sama dia. Nyonya, Bu Rania, Pak Darren minta kau buatkan kopi dan antar ke kantornya. Selama 5 tahun ini walau gak ketemu aku, dia gak pernah izinkan aku antar kopi ke kantornya. Sekarang pas Wulan datang, malah aku yang disuruh antar kopi. Apa dia sengaja permalukan aku? Bu Rania, aku turut prihatin denganmu. Tapi kau tahu kan, perintah Pak Darren gak bisa dibantah. Jadi lebih baik kau jangan menentangnya. Sudahlah, dari awal sudah tahu dia orangnya begitu. Gak perlu sedih. Lagian juga ini hari terakhirku. Anggap saja kopi ini sebagai tugas terakhirku.
Siapa yang izinkan kau masuk? Sudahlah, Kak Rania. Aku tahu. Kau nggak senang aku datang ke sini. Tapi kau curiga berlebihan dan cari tahu terus. Juga nggak ada gunanya. Lagian, di tempat kerja begini, kau cemburu buta. Nggak terlalu berlebihan ya? Kau peluk suamiku, tapi malah bilang aku berlebihan. Terus kenapa? Habis ini akan lebih parah lagi. Kak Rania, aku cuma mau jelaskan ke kau. Kenapa kau malah main tangan? Rania, berhenti. Kak Darren, wajahku sakit sekali. Minta maaf. Aku nggak main tangan. Minta maaf. Darren, Ada apa ini? aku tegaskan sekali lagi. Kalau dulu, aku mungkin akan pakai segala cara buat ganggu kalian. Tapi sekarang, aku nggak akan lakukan itu lagi. Tadinya aku kira setelah sekian tahun kau sudah berubah. Ternyata masih cara yang sama seperti 7 tahun lalu. Oke, aku mengerti. Lihat baik-baik. Ini baru namanya main tangan. Darren, aku balikan perkataan itu padamu. Sudah 7 tahun. Kukira hati yang sekeras batu pada akhirnya akan luluh juga. Tapi nggak sangka, kau sama sekali nggak punya hati. Cukup. Keluar. Kalau ini terjadi lagi, angkat kaki dari sini. Nggak akan ada lain kali. Hari ini memang hari terakhirku. Tadinya aku mau selesaikan baik-baik. Terima kasih ya, sudah bantu akhiri penderitaanku lebih cepat. Darren, mulai sekarang, kita nggak akan ketemu lagi. Aku antar ke rumah sakit ya. Kak Darren, aku nggak apa-apa. Cuma tadi kau usir Kak Rania keluar. Sekarang dia entah pergi kemana. Bagaimana kalau kau suruh dia balik saja? Tenang saja. Dia pasti akan balik sendiri. Kak Darren, lihat. Penumpang yang terhormat, penerbangan 8236 sudah lepas landas. Selanjutnya kami akan bagikan makanan dan berbagai minuman. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Di mana ini? Bukankah aku baru saja jadi pilot jagoan dan lagi hadir upacara penghargaan? Berikutnya, penghargaan paling bergengsi, penghargaan terbang emas. Ini kehormatan tertinggi bagi pilot dan juga simbol status sebagai pilot jagoan. Ayo, sambut Theo untuk terima penghargaannya. Atas penghargaan ini, aku ingin berterima kasih pada ayah. Semoga dia bisa lihat dari Lihat, Brad di atas akan jatuh. Gawat, Theo tertimpa. Cepat tolong dia. Cepat tolong. Bukannya tadi aku sudah mati, kenapa bisa? Theo, kamu sering bilang mau ketemu ibumu kan? Ayah, Hari ini ayah akan wujudkan keinginanmu. ayah masih hidup, bagus sekali. Theo, jangan asal bicara. Ayah, setiap kali terbang aku rindu pada ayah. Theo, kamu sudah 8 tahun. Nggak boleh sembarangan lagi ya. Apa? Jadi, aku kembali ke usia 8 tahun. Aku ingat sekarang. Waktu aku 8 tahun, pesawat ini mengalami kecelakaan. Saat pesawat jatuh, untung ayah peluk aku erat-erat. Aku jadi satu-satunya penumpang yang selamat. Ayah, bangun ayah! Ayah bangun! Ayah, bangun! Ayah! Nggak nyangka bisa ketemu ayah lagi. Pak, Anda mau pesan apa? Air mineral, terima kasih. Kenapa kamu ada di sini? Sayang, anak kita bilang mau ketemu kamu. Kita sudah bercerai. Jangan datang cari aku lagi. Kamu mau telantarkan anakmu begitu saja?
Bea! Bea! Ayah, aku mau bilang yang penting. Katakan. Pesawat ini akan jatuh. Apa kamu bilang? Aduh, amit-amit. Perkataan anakmu sial banget. Maaf ya, Bu. Maafkan anak saya. Maaf. Pesawat ini akan jatuh. Kita semua akan mati. Anak itu ngomongnya kasar banget. Dia doakan kita mati ya. Iya, jangan pedulikan dia. Pasti belum pernah naik pesawat. Anak itu bilang pesawat bakal jatuh. Coba semua bantu nilai. Bisa nggak kamu didik anakmu? Nggak punya sopan santun. Maaf. Orang tua macam apa ini? Orang tua macam apa? Ada apa ini? Maaf, Bu. Maaf, Pak. Maaf semuanya, maaf. Aduh, perkataan itu siapa? Mohon semua penumpang duduk dan tetap tenang. Terima kasih semuanya. Ayah, aku serius. Hari ini lumayan lancar. Rute ini terkenal seram di dalam negeri. Jangan lengah. Baik. Ada apa ini? Nggak ada tumpuan. Cepat laporkan kondisi ini ke menara ATC. Siap. Aduh, ada apa ini? Aduh, ini, apa yang terjadi? Sepertinya ada turbulensi. Ibu, jangan tegang. Ibu, tolong duduk dulu ya. Semua gara-gara omongan sial anak itu. Jangan-jangan pesawat beneran mau jatuh. Mungkin lagi ada turbulensi. Maaf ya, atas pengalaman kurang menyenangkan ini. Para penumpang yang terhormat, pesawat baru saja alami turbulensi. Ada sedikit turbulensi. Mohon segera kenakan sabuk pengaman. Layanan kabin akan dihentikan sementara. Terima kasih. Sudah aku bilang kan, anakmu ini calon pilot, Bu. Tahu segalanya. Kalian gak bisa diam sebentar. Mau aku kehilangan pekerjaan ya? Ibu, aku nggak bohong. Cepat bawa aku ke kokpit. Hanya pilot yang boleh masuk ke kokpit. Aku pilot. Penerbangan 8236 ini berusia 7,8 tahun. Pesawat jenis lorong tunggal. Sudah terbang sebanyak 1739. Leo, kamu yang suruh Theo buat masalah. Bukan aku. Ayah, akan terjadi kecelakaan. Masker oksigen akan segera turun. Baiklah. Leo, kamu bisanya didik Theo seperti ini. Kalian ini sedang membuat masalah. Aku percaya pada anakku. Kamu? Semuanya mohon tenang. Setiap hari jutaan orang naik pesawat. Pesawat disebut sebagai alat transportasi paling aman. Dan kita... Kenapa goyang gini? Kenapa ya? Ayah, kabin akan kehilangan tekanan. Tarik nafas dalam-dalam. Ya. Kenapa ini? Para penumpang harap tetap tenang. Pesawat mengalami turbulensi kuat. Mohon duduk tenang dan kenakan masker oksigen. Hati-hati. Hati-hati. Gak apa-apa kan? Cepat berdiri dan cari tempat duduk. 5 detik lagi. Pesawat akan masuk ke mode autopilot. 5, 4, 3, 2, 1. Ayah, kita ada di pintu darurat. Kursi 11A. Tempat paling aman untuk evakuasi. Kalau begitu, kita cukup beruntung. Hanya ada satu tempat yang paling aman. Di kehidupan sebelumnya, aku selamatkan ayah lindungi aku sebelum pesawat jatuh. Theo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayah, di kehidupan ini, giliran aku yang melindungimu. Sejak ibu pergi, ayah yang membesarkanku. Bea, jangan pergi ya. Dengarkan penjelasanku. Aku tahu sekarang aku belum ada pekerjaan. Tapi nanti kalau ada, aku rela kerja 2 atau 3 pekerjaan. Kita sudah tanda tangan surat cerai. Bisa nggak jangan bahas ini? Jangan pergi, aku mohon. Bea. Kalau dikasih kesempatan hidup lagi, aku akan melawan takdir. Aku akan selamatkan ayahku dan semua orang di dalam pesawat ini. Theo, ayah bukan gak percaya sama kamu. Jangan bilang pesawat akan jatuh lagi. Bahaya baru saja dimulai.
Theo, kamu mau apa? Aku mau masuk kokpit di dalam mode autopilot. Sembarangan. Kedua pilot ada di kokpit. Maaf, Theo. Ayo ikut ayah. Ibu, aku nggak lagi bercanda. Biarkan aku masuk untuk menolong. Anak kalian ini benar-benar pembawa sial. Kenapa dia selalu mengutuk? Maaf, ini salahku. Maaf. Ayah, percaya padaku. Kamu nggak bohong kan? Kokpit mengalami gangguan. Aku harus cepat masuk untuk menolong. Bea. Nggak ada jawaban. Ayah, waktu kita nggak banyak. Baik. Bea, biarkan kami masuk. Atau biarkan kami lihat sebentar. Benar, barusan pesawat berguncang begitu hebat. Kapten harusnya keluar kasih penjelasan. Iya benar. Di mana kaptennya? Iya, mana kaptennya? Di mana kaptennya? Kaptennya kemana ini? Di mana kapten? Ayo cepat. Biarkan kami masuk untuk lihat keadaan. Semuanya, kokpit biasanya dibuka dari dalam. Hanya dalam keadaan berbahaya. Anggota awak kabin baru boleh buka pintu dengan kode darurat. Theo. Theo, Theo jangan main-main. Ibu. Jangan main-main, Theo. Bagaimana dia bisa tahu kode daruratnya? Cepat, siapapun tolong. Aku memang gak salah tebak. Kaca depan kokpit pecah dan terlepas. Pesawat ada di ketinggian ribuan meter saat terjadi kecelakaan. Cepat, tolong kami. Beneran ada kecelakaan. Gak bisa. Hisapan anginnya terlalu kuat. Sistem autopilot terputus. Spoiler dan pemanas jendela samping rusak. Di depan ada gunung salju. Kita harus naikkan ketinggian pesawat. Habis sudah. Aduh, nak. Bukankah kamu mau jadi pilot? Cepat bangun. Cepat bangun. Aku harus turun tangan. Ini kode darurat dalam penerbangan. Bagaimana anak ini tahu? Kirim kode 7700 untuk beritahu pihak darat penerbangan dalam bahaya. Nggak mungkin. Dia memasukkan perintah pilot. Aduh, dasar anak nakal. Kamu lagi apa? Theo, apa yang kamu lakukan? Mesin kanan berasap dan terbakar. Kita cuma bisa andalkan satu mesin untuk selesaikan penerbangan ini. Semua tindakan anak ini benar. Mungkin dia bisa tolong semua orang. Bisa. Pakai satu mesin pun masih bisa terbang. Tapi aku butuh bantuan seseorang. Aku akan membantu. Ayah, bantu aku. Theo, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ayah, tenagaku terlalu kecil. Dorong ini sampai ujung. Theo, kamu mau aku terbangkan pesawat ini? Theo, kamu jangan main-main. Ini menyangkut keselamatan semua orang di sini. Aduh, selesai sudah. Semuanya selesai. Lakukan seperti yang dia bilang. Kapten malah beri perintah seperti ini. Nah, keselamatan semua orang ada di tanganmu. Ayah, percaya padaku. Baik. Berhenti! Jangan! Berhenti! Kalian orang gila! Berhenti! Melapor, penerbangan 8236 kirim sinyal darurat. Apa? Menara nggak bisa komunikasi dengan pesawat secara normal. Segera tingkatkan status kejadian. Suruh semua orang bersiap di tahap darurat tertinggi. Kita harus jalin komunikasi. Lewat sinyal kotak hitam pesawat, ada yang operasikan pesawat manual. Ketinggian yang nggak benar. Pesawat belum keluar dari bahaya. 30 km di depan. Ada gunung salju arah tertinggi di dunia. Dan dikenal sebagai jalur paling berbahaya. Benar, kalau nggak segera naikkan ketinggian, pesawat akan jatuh. Semua orang perhatikan. Kerahkan semua sumber daya. Baik. Semoga Tuhan melindungi. Sekarang cuma bisa bergantung pada kapten. Berhenti semuanya! Kenapa kamu dorong anakku? Anakmu mau bunuh kita semua. Aku lagi selamatkan semua orang. Jangan asal bicara. Gawat, tadi terputus. Pesawat belum capai ketinggian terbang yang aman. Leo, pesawat bisa kalian terbangkan sesukanya. Bea, aku... Gawat, itu kaptennya pingsan.
Kapten, cepat sadar. Selesai. Tamat sudah kita. Kapten, cepat sadarlah. Cepat sadar. Sekarang situasinya sangat genting. Pesawat harus dikendalikan manual di suhu minus 40 derajat. Di lingkungan ekstrim seperti ini, manusia akan sangat lelah, pusing dan pandangan kabur. Sebenarnya bukan karena kelelahan, tapi gejala kekurangan oksigen. Semua ini gara-gara kalian. Kalian berdua buat masalah ini. Waktu kami masuk sudah begini. Jangan asal tuduh orang. Pesawat kita akan segera masuk ke Gunung Salju Ara. Gunung Salju Ara? Ini tempat yang dikenal semua pilot sebagai mimpi burung. Kalau nggak segera dikendalikan, pesawat ini akan menabrak gunung salju. Apa? Ya Tuhan, kali ini benar-benar tamat. Kapten juga pingsan. Siapa yang akan terbangkan pesawat? Aku. Apa? Aku beneran bisa tolong semua orang. Theo, apa kamu bilang? Theo, kamu jangan main-main lagi. Ibu, aku beneran bisa tolong semua orang. Rute penerbangan ini rute ketinggian tertinggi di seluruh negeri. Kapten tanpa pengalaman 10.000 jam gak akan bisa terbangkan. Mungkin aku kembali ke usia 8 tahun untuk selamatkan kecelakaan ini. Dulu, aku punya 12.000 jam terbang. 300 kali lepas landas dan mendarat. Pernah kemudikan Boeing dan Airbus. Lewati berbagai pelatihan berat. Dan jadi sosok yang disebut sebagai pilot jagoan. Jaraknya masih 1.300 km dari tujuan. Cuma aku yang bisa menolong. Apa kamu bilang? Kamu mau terbangkan pesawat? Aku mohon padamu anak kecil, cepat tutup mulutmu. Ini menara ATC. Ini 8236, mohon balas. Ini menara kontrol. Ini 8236, kami mengalami keadaan darurat. Ini 8236, kami mengalami keadaan darurat. Kenapa suara anak kecil? Bagaimana kondisi jalur penerbangan? Mohon segera balas. Pilot nggak bisa kendalikan pesawat. Apa kamu bilang? Radar satelit mendeteksi pesawat sudah kehilangan kendali. Kalian sudah memasuki Gunung Salju Ara. Kalau terus begini, pesawat nggak akan selamat. Aku tahu. Selanjutnya, sinyal komunikasi terputus lagi. Segera kerahkan semua sumber daya. Beritahu semua departemen untuk bersiap. Aktifkan rencana darurat. Semua penerbangan di jalur ini segera beri ruang udara untuk 8236. Baik. Selain itu, pertahanan, pemadam kebakaran, dan awak kabin segera kumpul darurat dan siaga di tempat. Baik. Sekarang, waktu paling genting. Kita harus tunjukkan kerjasama tim terbaik. Bersatu, kita teguh. Kita harus bersatu untuk pastikan 8236 mendarat dengan selamat. Semoga 8236 dilindungi agar tetap aman. komunikasi terputus. Tamatlah sudah kali ini. Aku lihat gunung salju. Hah? Gunung salju? Tinggal beberapa menit lagi. Bea, Dulu, itu salahku. kalau kita sekeluarga bisa tinggalkan dunia ini bersama, juga lumayan. Aku punya cara untuk menolong. Selanjutnya, aku butuh bantuan kalian. Aduh, astaga. Dasar anak bandel. Bisa nggak jangan? Aku nggak mau mati. Sekarang tutup mulutmu. Theo, kamu yakin cara ini bisa berhasil? Ayah, sudah nggak ada pilot lain. Sekarang cuma ayah yang bisa bantu aku. Lakukan yang aku bilang, jangan buang waktu lagi. Mesin N1 turunkan hingga 35%. Konfirmasi kegagalan pendingin EJ. Matikan kartu bahan bakar mesin kanan. Laksanakan prosedur pemadaman mesin. Roda pendaratan siap. Seorang anak kecil terbangkan pesawat. Kita nggak akan celaka kan? Aku nggak tahu, Bu. Aduh, habislah kita. Di kehidupan ini, aku harus selamatkan pesawat ini. Ubah takdir. Biarkan ayah hidup dengan baik. Semua sistem siap. Segera aktifkan mode kendali manual. Kita akan menabrak. Nah, sekarang injak pedal kaki. Hati-hati. Jangan. Aku harus selamatkan ayah. Aku susah payah jadi pilot jagoan. Hadapi begitu banyak ujian ekstrim hanya demi saat ini. Pilot jagoan, siap bertugas.